Selamat malam Sobat Investor. Berjumpa lagi dengan saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Dinamika yang terjadi di pasar saham nasional sepertinya masih menjadi daya tarik utama bagi investor pasar modal Indonesia. Hal ini terlihat dari beragam jenis pemberitaan yang diminati oleh para pembaca idxchannel.com. Seperti aksi korporasi yang dilakukan sejumlah emiten yang berhasil menjadi katalis kenaikan harga sahamnya di lantai perdagangan. Lalu juga soal strategi emiten dalam mengeksekusi dana IPO-nya sesuai dengan yang telah disampaikan dalam prospektus serta dampak dari geliat harga komoditas yang terbukti jadi sentimen positif terhadap kinerja saham terkait. Semua hal tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat investor, berikut ini top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham PANI jatuh 4 hari beruntun, analis soroti area penting. Berita besutan tim riset IDX Channel ini mencermati tren pergerakan harga saham emiten properti milik Agung Sedayu Group dan juga Grup Salim yaitu PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI beserta anak usahanya yaitu PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK yang terkena tekanan jual secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia, saham PANI terpantau telah berendam di zona merah dalam 4 hari berturut-turut dengan porsi pelemahan akumulatif mencapai 12,24%. Sementara saham CBDK justru berhasil rebound pada pagi tadi dengan penguatan sebesar 1,05% menuju level Rp7.250 per unit. Usai berkubang di zona pelemahan dalam 6 hari terakhir. Secara kumulatif saham ini masih menderita pelemahan sebesar 7,94%. Kalangan analis pasar pun menilai bahwa saham CBDK sudah tidak lagi memiliki kans untuk masuk dalam daftar saham MSCI pada periode ini. Namun untuk saham PANI, kans tersebut masih sedikit tersisa, bergantung pada hasil pelaksanaan right issue yang bakal digelar untuk mendongkrak posisi free float perseroan. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. BRMS gelontorkan 3,2 juta dolar Amerika Serikat untuk garap tambang emas hingga tembaga per Desember 2025. Ya, salah satunya adalah entitas usaha di bawah naungan Bakri Group yaitu PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS dilaporkan telah menghabiskan dana eksplorasi sedikitnya 3,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 53,76 miliar rupiah di sepanjang periode triwulan keempat 2025 lalu. Dalam periode tersebut, BRMS diketahui telah melakukan eksplorasi melalui 5 anak usahanya yaitu PT Citra Palu Minerals, PT Dairy Prima Minerals, PT Gorontalo Minerals, PT Linge Mineral Resources, dan PT Suma Hexa Sinergi. Sebagaimana diumumkan perseroan lewat keterbukaan informasi BEI Senin 12 Januari 2026 lalu, PT Citra Palu Minerals telah mengeluarkan dana sebesar 747.040 dolar Amerika Serikat untuk 4 blok eksplorasi emas dan 1 blok operasi produksi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Dalam hal ini perseroan melanjutkan kegiatan pengeboran sumber daya di prospek River Reef Watu Putih Blok 1 Poboyo dengan total kedalaman mencapai 89.582,4 meter per Desember 2025 lalu. Sehingga total sebanyak 356 titik telah selesai dibor, termasuk 3 titik bor hidrologi dan 13 titik bor geotek. Kemudian biaya operasi produksi PT Dairy Prima Mineral tercatat mencapai 21.275,86 dolar Amerika Serikat meski selama Oktober hingga Desember 2025 tidak ada kegiatan eksplorasi. Hal ini lantaran kegiatan eksplorasi pada prospek Anjing Hitam sudah selesai dilakukan sehingga saat ini prospek tersebut telah memasuki tahap operasi produksi. Berikutnya berita ketiga, saham Pakuwon terbang usai komentar Yudo Sadewa. Simak kata analis. Diberitakan bahwa saham PT Pakuwon Jati Tbk atau PWON menguat tajam hingga membentuk gap up pada Senin 12 Januari 2026 pagi. Hal ini kemungkinan besar dipicu oleh spekulasi investor yang didasarkan pada komentar Yudo Achilis Sadewa, putra dari Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa yang diunggah di forum investasi Telegram miliknya. Dalam unggahannya tersebut, Yudo menulis kalimat tanya bahwa apakah PWON akan menjadi the next PANI? Dia akan membuat Pakuwon Mall Semarang senilai 5,6 triliun rupiah di kawasan Gombel, Semarang. Proyek ini ditargetkan menjadi destinasi ikonik baru di kota Semarang, tulis Yudo pada Jumat 9 Januari 2026 lalu. Istilah the next PANI merujuk pada emiten PT Pantai Indah Kapuk
Tua TBK yang notabene milik Agung Sedayu Group bersama Grup Salim yang harga sahamnya kita ketahui berhasil meroket pada periode 2022 sampai 2024 lalu seiring dengan rentetan aksi korporasi yang dilakukan. Tak hanya itu, Yudo pun menambahkan bahwa selain PWON, saham-saham perumahan subsidi juga menarik untuk dianalisis sejalan dengan kebijakan pemerintah yang bakal menambah likuiditas di pasar. Mencoba menjawab fenomena yang sedang di-capture oleh Yudo tersebut, analis Michelle Yeoh pun menyebut bahwa level Rp430 bakal menjadi titik krusial bagi pergerakan saham PWON ke depan demi melewati tren sideways-nya untuk menuju uptrend. Sama dengan Yudo, Michelle Yeoh juga menyebut bahwa peluang penguatan lanjutan masih terbuka bagi saham PWON jika level tersebut memang mampu ditembus secara signifikan dan meyakinkan. Berita keempat, emiten penyedia properti sekolah MSIE habiskan dana IPO 32,84 miliar. Emiten penyedia properti sekolah yaitu PT Multisarana Intan Eduka Tbk atau MSIE baru saja mengkonfirmasi bahwa mereka telah menghabiskan dana hasil penawaran umum perdana sahamnya atau IPO dengan total nilai sebesar 32,84 miliar rupiah per akhir Desember 2025 lalu. Pihak MSIE merincikan bahwa realisasi penggunaan dana IPO tersebut sebesar 59,8% digunakan untuk pengadaan lahan senilai 19,64 miliar rupiah. Lalu sebesar 25% untuk modal kerja sebesar 8,21 miliar rupiah serta 15,2% lagi dimanfaatkan sebagai peningkatan modal kerja untuk pembayaran utang sebesar 4,99 miliar rupiah. Sehingga sisa dana hasil IPO secara total tercatat sebesar Rp401.831. Proses IPO MSIE sendiri telah dilakukan pada 10 Agustus 2023 lalu dengan melepas 360 juta atau 24,66% sahamnya ke publik dengan saham perdana dibanderol sebesar Rp100 per unit. Dari aksi korporasi tersebut, perseroan berhasil meraup dana sebesar 36 miliar rupiah. Terakhir berita kelima, saham ANTM HRTACS melonjak usai harga emas tembus rekor $4.600 Amerika Serikat per troy ounce. Kali ini tim riset IDX Channel kembali mengulik saham emiten tambang emas yang terpantau melesat jauh pada perdagangan Senin 12 Januari 2026 lalu. Tepatnya usai logam mulia acuannya berhasil menembus level $4.600 Amerika Serikat per troy ounce. Terpantau bahwa saham PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA, PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM, PT Arci Indonesia Tbk atau RCI, PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS, PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA, serta PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas yang kompak menguat dengan porsi penguatan bervariasi mulai 2,8% sampai tertinggi 8,4%. Lalu juga saham PT J Resources Asia Pacific Tbk atau PSAB dan PT Aman Mineral Internasional Tbk atau AMMN yang juga terapresiasi dengan porsi masing-masing 2,5% dan 0,61%. Dengan tren harga emas dunia yang diyakini masih bakal terus ngebut seiring dengan gejolak geopolitik global, maka pelaku pasar juga meyakini bahwa rally penguatan saham-saham terafiliasi komunitas emas masih bakal tak terbendung dalam beberapa waktu ke depan. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Herik Kurniawan pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa, jangan lupa bahagia.